Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku renungan ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku renungan ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Jadi suatu ajakan yang begitu luar biasa bagi masing-masing kita. Sehingga pada saat kita mempelajari firman Tuhan, biarlah itu kita dapat hidupkan, kita dapat praktekkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Sehingga dimanapun kita berada, kita boleh menjadi berkat, kita boleh menjadi pembawa-pembawa damai itu. Walaupun akan banyak tantangan yang akan kita hadapi, tetapi kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan disitulah Tuhan akan memberikan kita kesanggupan. Dia akan memberikan kita kekuatan untuk terus maju di dalam kebenaran Kristus. Pada saat ini saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini. Dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, Sukacita Tuhan bagi Sion. Ayatnya terdapat di dalam Mazmur 51 ayat 20. Lakukanlah kebaikan kepada Sion, menurut kerelaan hatimu, bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. Tuhan telah memperlengkapi gerejanya dengan kemampuan dan berkat, agar mereka dapat menyajikan kepada dunia gambaran tentang kecukupannya sendiri, dan agar gerejanya dapat sempurna di dalam Dia. Representasi yang berkelanjutan, bahkan dunia yang kekal dari hukum-hukum yang ada lebih tinggi daripada hukum duniawi. Ya, jadi kembali lagi Tuhan yang memberikan kita suatu amaran, ya, bahwa Dia akan memperlengkapi setiap gerejanya atau umat-umatnya dengan kemampuan dan berkat, agar mereka dapat menyajikan kepada dunia gambaran tentang kecukupannya sendiri. Ya, jadi gereja-gereja Tuhan harus memberikan suatu pemahaman yang sesungguhnya kepada setiap umat-umatnya. Sehingga bukan hanya rutinitas saja yang dilakukan, tetapi bagaimana kita dapat menolong satu dengan yang lain, dapat memberikan suatu pemahaman yang sesungguhnya. Bukan hanya mementingkan akan diri kita sendiri, tetapi bagaimana perlunya kita saling berbagi, kita saling menolong satu dengan yang lain. Sehingga gereja itu akan hidup, sehingga gereja itu dapat memancarkan akan kasih Kristus. Gerejanya akan menjadi bait yang dibangun menurut gambaran ilahi, dan arsitek malaikat telah membawa tongkat pengukur emasnya dari surga, agar setiap batu dapat dipahat dan dikuadratkan dengan ukuran ilahi, dan dipoles untuk bersinar sebagai lambang surga, memancarkan ke segala arah sinar terang, dan terang dari matahari kebenaran. Ini ditulis di dalam Testimony to Ministries halaman 17. Jadi gereja akan menjadi bait yang dibangun menurut gambar daripada ilahi, dan arsiteknya yaitu malaikat telah membawa tongkat pengukur emas dari surga. Jadi suatu hal yang begitu luar biasa, bagaimana gereja Tuhan ini akan dipoles untuk bersinar sebagai lambang surga. Itulah bagaimana umat-umatnya harus terlebih dahulu memahami dengan sesungguhnya firman Tuhan itu. Betapa pentingnya pada saat kita mempelajari firman Tuhan dan kita menghidupkan itu. Yang itulah menjadi suatu pengalaman yang indah bagi kita. Pengalaman yang kita tidak akan pernah lupakan. Pengalaman berjalan bersama-sama dengan Kristus. Di dalam gereja itulah bagaimana kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Memberikan kesaksian kita sepanjang hari-hari pekerjaan kita. Bagaimana Tuhan sudah pelihara kita dengan berkat-berkatnya. Dari hal-hal yang terkecil, bila mana kita syukuri itu di dalam kehidupan kita, disitulah kita akan mendapatkan suatu hal yang begitu luar biasa. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, yang selalu menyertai kehidupan kita.
Ya, jadi bukan hal yang main-main dalam hal kita datang kepada Tuhan, datang di baitnya yang kudus itu. Ya, biarlah kita mau merangkul satu dengan yang lain. Ya, untuk terus memancarkan akan kasih Kristus itu. Ya, dikatakan di sini ya bahwa memancarkan segala arah sinar terang dan terang dari matahari kebenaran itu. Ya, tentunya Tuhan memberikan kita hujan, memberikan kita sinar matahari itu untuk orang yang baik dan orang yang jahat. Ya, Tuhan tidak memberikan hujan matahari itu kepada orang yang baik saja, orang yang benar saja, tapi Dia berikan kepada kita semua. Jadi situlah kita tahu bahwa Tuhan tidak pilih kasih. Dia mengasihi kita manusia, baik itu yang jahat, yang baik. Karena Dia tahu inilah yang akan menjadi suatu pelajaran untuk kita. Ya, sehingga kita boleh memahami dengan sesungguh-sungguhnya betapa kasihnya yang kita tidak bisa ukur dengan apapun. Ya, di sini dikatakan ya bahwa malaikat telah membawa tongkat pengukur emasnya dari surga agar setiap batu dapat dipahat dan dikuadratkan dengan ukuran ilahi. Ya, jadi begitu telitinya Tuhan kita di dalam memberikan kita pelajarannya. Dari hal-hal inilah kita melihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang bijaksana, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan keadilan, bahwa Dialah Tuhan kita yang satu-satunya akan memberikan kita jalan kebenaran itu. Sehingga di dalam setiap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, bila mana kita serahkan kepada Tuhan, disitulah kita akan mengerti. Ya, kita akan memahami bahwa begitu luar biasanya Tuhan menyertai kehidupan kita. Walaupun kita orang yang keras kepala, orang yang sangat bebal, tapi bila mana kita mau membuka pintu hati kita, disitulah Kristus akan menggunakan kita sesuai dengan kehendaknya. Melalui kitab suci, Roh Kudus berbicara kepada pikiran dan menanamkan kebenaran dalam hati. Dengan demikian Ia membeberkan kesalahan dan mengusirnya dari jiwa. Dengan roh kebenaran yang bekerja melalui sabda Tuhan, Kristus menaklukkan umat pilihannya kepadanya dalam melukiskan kepada murid-muridnya pekerjaan Roh Kudus. Yesus berusaha mengilhami mereka dengan kegembiraan dan harapan yang diilhami hatinya sendiri. Ia bergembira karena pertolongan yang limpah yang telah disediakannya bagi jemaatnya. Di sini ditulis di dalam Alfa dan Omega jilid 6 halaman 313. Ya, jadi Tuhan ingin memakai setiap umat-umatnya di atas dunia ini untuk menjadi pembawa damai itu dimanapun mereka berada. Ya, dikatakan melalui kitab suci, Roh Kudus berbicara kepada pikiran. Ya, pada saat kita mempelajari firman Tuhan, bukan saja sekedar kita baca atau sekedar lewat saja, tetapi disitulah kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan bantu saya. Sehingga pada saat saya mempelajari firman-Mu, itu dapat saya hidupkan di dalam kehidupan saya. Sehingga saya dapat merasakan bagaimana perjalanan Engkau pada saat Engkau berada di dunia ini. Walaupun Engkau dianiaya, Engkau dicaci maki, tapi Engkau tetap mau mengampuni orang-orang itu, mau memberikan mereka kesempatan. Ya, kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, diberikan sama untuk kita. Ya, karena Dia tahu kita adalah ciptaannya, Dia tahu apa yang harus Dia lakukan untuk kehidupan masing-masing kita. Mungkin kita mempunyai pengalaman-pengalaman yang buruk di masa lalu, tapi biarlah dari pengalaman itulah menjadi suatu pelajaran untuk kita, menjadi kekuatan untuk kita bangkit kembali, bahwa Tuhan akan selalu ada untuk kita. Walaupun kita berada di situasi yang terpuruk sekalipun, Dia akan datang untuk menolong kita. Kalau kita mau membuka akan pintu hati kita, menerima akan ajakannya, menerima akan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Dengan roh kebenaran yang bekerja melalui sabda Tuhan, Kristus menaklukkan umat pilihannya kepadanya
dalam melukiskan kepada murid-muridnya pekerjaan Roh Kudus, Yesus berusaha mengilhami mereka dengan kegembiraan dan harapan. Ya, jadi kita tahu bersama pada saat Yesus memanggil ke-12 muridnya, Yesus memanggil mereka dengan panggilan yang sama. Tapi mereka mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Mereka mempunyai pekerjaan yang berbeda-beda. Disitulah bagaimana Yesus ingin menyatukan mereka. Sehingga mereka mempunyai pemahaman yang sama untuk menjalankan misi Tuhan di atas dunia ini. Tapi diperlukan pengorbanan. Yesus harus mati di atas kayu salib. Sehingga murid-muridnya mendapatkan pengertian itu, sehingga mereka dicurahkan Roh Kudus itu, sehingga pada saat mereka menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mereka tahu bahwa inilah yang harus mereka lakukan. Walaupun penganiayaan itu mereka hadapi, tapi mereka menghadapi itu dengan penuh kedamaian, karena mereka tahu inilah jalan kebenaran itu, inilah kehidupan yang kekal di akhir nanti. Jadi suatu hal yang penuh dengan sukacita bila mana kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ya, berjalan dengan penuh kegembiraan walaupun kesulitan itu datang. Ya, kita tidak bisa bayangkan itu. Kita hanya bisa merasakan itu bila mana kita terjun langsung ke dalamnya. Sehingga disitulah kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan masing-masing kita. Ia bersuka-suka dalam kesadaran yang diperoleh, dan ia akan membuat lebih banyak lagi para pengikutnya daripada yang telah dijanjikannya. Dan daripadanya akan mengalir kasih dan belas kasihan, membersihkan bait suci jiwa, dan menjadikan manusia seperti dia dalam tabiatnya. Bahwa kebenarannya dilengkapi dengan kuasa roh, akan maju untuk mengalahkan dan menang. Ini ditulis di dalam Alfa dan Omega jilid 7 halaman 20. Jadi Tuhan kita bersuka-suka dalam kesadaran yang diperoleh, dan ia akan membuat lebih banyak lagi para pengikutnya. Ya, jadi Tuhan kita memberikan kita kesempatan demi kesempatan saat ini, sehingga kita dapat pergunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Ya, menjadikan manusia seperti dia dalam tabiatnya, bahwa kebenarannya dilengkapi dengan kuasa roh. Ya, jadi Tuhan ingin supaya kita juga mempunyai pengalaman sama seperti yang ia alami. Walaupun pengalamannya dia itu lebih luar biasa, tapi kita diberikan kesempatan untuk menjalani pengalaman yang dia telah alami pada saat dia berada di dunia. Ya, supaya kita juga dapat merasakan apa yang Yesus rasakan di dalam kehidupannya. Ya, kita tahu bersama, ya, pada saat Yesus berada di tengah-tengah kerumunan orang banyak, di situ Yesus memahami apa yang orang-orang itu hadapi di dalam kehidupannya. Ya, pada saat orang-orang itu mengalami kesakitan, Yesus pun merasakan itu. Pada saat mereka mengalami kesusahan, Yesus pun merasakan. Pada saat orang itu mengalami sukacita, Yesus pun merasakan itu. Ya, dimanapun Yesus berada, orang-orang yang penuh dengan keluh kesah, mereka akan merasakan kedamaian di dalam kehidupan mereka. Itulah yang harus kita pancarkan di dalam kehidupan kita setiap harinya. Biarlah hari ini, ya, kita boleh mengambil komitmen kita masing-masing dimanapun kita berada. Biarlah kita mau terus mengandalkan akan Tuhan kita, karena dialah satu-satunya penolong kita, karena dialah yang patut kita sembah siang dan malam. Biarlah pelajaran firman Tuhan yang kita sudah dengarkan saat ini dapat membantu kita, sehingga kehidupan kita boleh terus memancarkan akan kasih-Nya. Ya, dikatakan biarlah kehidupan kita mempunyai kehidupan yang sederhana sebagaimana Kristus pada saat dia berada di dunia. Dia mengajarkan pelajaran-pelajaran yang sederhana tetapi mempunyai makna yang begitu dalam. Dia memberikan kita suatu pelajaran yang begitu manis, ya, sehingga kita dipenuhi dengan kegembiraan, kita dipenuhi oleh kesukaan, karena Kristus, ya, adalah satu-satunya penolong kita, karena dialah sumber hikmat kita, karena dialah pengharapan kita, sehingga kita dapat diberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Ya, pada saat kita berada di lingkungan kita, baik itu di rumah tangga, di masyarakat, di tempat kerja kita, di jemaat kita, biarlah kita boleh saling bergandengan tangan satu dengan yang lain, memahami satu dengan yang lain, ya, memberikan kekuatan satu dengan yang lain, ya, sehingga kita boleh menjalankan akan misi Kristus di atas dunia ini.
Ya pemirsa, kita tahu bersama bahwa kita hidup di detik-detik kedatangan Tuhan. Ya, setan tidak senang melihat kita untuk lebih dekat dan lebih dekat kepada Kristus. Dia akan mencari cara untuk menjatuhkan kita. Tapi biarlah kita mau menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Kristus. Dia akan memberikan kita kekuatan untuk terus maju di dalam kebenaran firman Tuhan. Walaupun kita akan mengalami kekecewaan itu, tetapi kita tahu bahwa itulah yang harus kita hadapi. Kita harus tetap kuat. Kita harus tetap penuh penyerahan hanya kepada Kristus saja. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.